Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Rabu 5 November 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabda Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan, kasih, dan berkat-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami kembali bahwasannya Engkau benar hadir. Dan setiap langkah kehidupan yang harus kami jalani. Keberadaan kami kini dan di sini membuktikan bahwa Engkau hidup dan menghidupkan kami. Sehingga kami boleh melewati dari setiap pergumulan-pergulatan, bahkan kami telah menerima dari setiap berkat-Mu yang melimpah untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Inilah kuat kuasa dan pengharapan yang senantiasa Kau taruhkan dan anugerahkan untuk kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukannya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan mukjizat-Mu berkarya di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya memberikan pengampunan kepada kami. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Sang sumber sabda dan kebenaran, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan 27. Demikian sabda Tuhan. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan Dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab Ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka Ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Rabu 5 November 2025 adalah setia dalam perkara kecil. Soal kesetiaan tentu tidak perlu diajari, karena semua kita sudah melakukannya dalam banyak hal. Kesetiaan yang banyak hal itu bukan berarti kemudian kita telah menjadi sempurna. Tentu ada proses di dalamnya. Ya, bisa jadi kita konsisten. Kita sungguh-sungguh ada komitmen di dalamnya ketika mengerjakan sesuatu atau mempertanggungjawabkan sesuatu. Atau pada sisi yang lain kemudian kita menyadari bahwa seringkali kesetiaan kita menjadi bengkok atau menyimpang atau bahkan inkonsistensi. Artinya tidak meneruskan, melanjutkan dari apa yang sudah kita capai dan setiap usaha dan setiap harapan. Misalkan kita hendak menuju pada tempat tertentu, tetapi karena tempat itu susah, banyak lubang, harus naik, terus kemudian kalau malam gelap dan sebagainya dan banyak tantangan, sehingga memutuskan untuk berhenti menuju tempat tertentu itu. Dan itu bisa jadi mewakili kehidupan kita. Satu sisi kita begitu memiliki kesungguhan, energi yang besar, semangat. Tak lakoni saben dino, nganti darah keringat bertetesan pun saya lakoni. Jadi ada saatnya juga dalam hal tertentu kita tidak menjadi setia. Karena kesetiaan itu butuh apa? Keberlangsungan. Keberlangsungan seperti apa? Ya tadi saya mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar diucapkan, tapi sebuah kekuatan yang harus dihidupi dalam segala hal. Misalkan soal makan, kita juga harus setia. Setia apa? Menjaga. Tidak semua kemudian dimakan. Bagi yang sudah diet atau dalam rangka demi kesehatan, tentu harus setia, tidak boleh nyolong-nyolong. Wah, nggak ketahuan ini, nggak apa-apa lah sekali-kali makan gorengan, atau minum es teh jumbo, atau dan lain sebagainya. Memang kesetiaan itu tidak gampang. Memang kesetiaan itu butuh usaha, butuh kekuatan untuk memberdayakannya. Tapi kembali ada istilah. Proses itu tidak mengkhianati hasil. Artinya, apa yang didapatkan itu dari sebuah proses yang dijalani. Demikian juga kesetiaan adalah proses itu sendiri menuju pada kehidupan atau harapan kita semuanya. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Ketika disebutkan seorang bangsawan, kita perhatikan kembali secara khusus di ayat yang ke-12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri. Ketika seorang bangsawan hendak pergi, mau dijadikan raja, sebelum ia pergi, ia memanggil 10 orang hambanya. Dan ia memberikan 10 uang mina. Jadi, satu persatu hambanya diberikan kepercayaan untuk mengelola satu uang mina. Jadi, satu orang ya satu mina. Ukurannya seberapa uang mina itu? Satu mina itu ada yang mengatakan bahwa itu 100 dinar. Artinya kalau untuk hidup sehari-hari atau upah pekerja harian itu kan 1 dinar. Artinya kalau 1 mina berarti kehidupan selama kurang lebih 3 bulan. Berarti bangsawan yang mau pergi ini sudah mengukur, memberikan tadi tanggung jawab itu untuk apa? Kehidupan hamba-hamba ini. Bahkan disebutkan untuk berdagang, berarti untuk bertahan hidup, untuk meningkatkan hidup, untuk juga mencapai kualitas hidup. Satu persatu dikasih tanggung jawab itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata tidak semua hambanya merespon kepercayaan itu dengan tanda kutip usaha untuk
meningkatkan kualitas hidup itu sendiri. Hanya ada yang sekedar bertahan, sehingga apa? Ya uang minanya dipegang saja. Tetapi ada 2 hamba yang bisa mengusahakan mengelolanya sampai dengan menghasilkan 10 mina. Hamba yang kedua bisa mengelola sampai 5 mina. Dan upahnya apa? Diberi tanggung jawab lebih. Supaya hamba yang bisa mengelola 10 mina ini, dia diberikan kuasa dan kepercayaan untuk mengelola 10 kota. Demikian juga hamba yang kedua diberikan tanggung jawab 5 kota. Artinya apa? Bahwa setiap hal yang dipercayakan dan pada akhirnya direspon, diupayakan dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, itu akan menghasilkan apapun itu yang baik dalam kehidupan kita. Untuk itu, pesan apa yang kita terima dalam tema setia dalam perkara kecil. Yang pertama, 10 hamba diberikan 1. Maka yakinlah bahwa Tuhan memberikan 1 dalam kehidupan kita semuanya. Artinya Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Tanggung jawab, mempercayakan kita pada apa? Pada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Termasuk kehidupan kita, Tuhan juga menaruhkan potensi-potensi kemampuan diri kita. Maka mari kita hidupkan dari setiap potensi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahwa yakinlah, bahwa kita punya keistimewaan, bahwa kita punya hal yang Tuhan taruhkan dalam kuasa-Nya. Sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal. Bahkan bisa melampaui yang dengan 10 mina itu. Artinya kita bisa 20, 30, 40. Dan potensi yang kita miliki. Misalkan, bukan hanya bernyanyi, ternyata kita bisa memasak. Ternyata kita bisa kemudian menjadi pendamping, pendoa. Atau bahkan ketika kita kembangkan semua diri kita lola dengan baik, ternyata apa? Menjadi berkat atas kehidupan bersama. Maka dalam pesan yang pertama ini, kiranya kita dimampukan untuk memiliki kepercayaan diri juga. Bahwa Tuhan taruhkan juga kuasa berkat kasih-Nya yang satu, yang istimewa itu dalam kehidupan kita masing-masing. Maka kelolalah, hidupilah dengan setia. Orang mungkin menganggap remeh. Lah mung koyo ngono wae. Tenang saja. Hidupi saja, lakukan terus-menerus dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan nanti hasilnya akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara secara pribadi, kehidupan rumah tangga, dan kehidupan orang-orang di sekitar saudara. Artinya bisa berdampak lebih luas. Misalkan saja, di GKJ Sari Mulia ada relawan komunikasi, kebencanaan, kedukaan, dan bencana. Ngopo to gaweane? Lah mau ngangkati peti gitu. Mungkin ada yang memandang sebelah mata. Lah ngopo lah dan sebagainya. Tetapi kalau mereka tidak hadir, lalu apakah kita mau mengangkat peti? Atau apakah kita hadir dalam kedukaan? Maka apa yang diupayakan oleh teman-teman rekap menjadi hal yang baik dalam kesetiaan mereka untuk apa? Menjadi berkat. Mungkin dianggap remeh, dianggap kecil dan sebagainya. Tapi ketika mereka setia dan terus melakukannya dengan sepenuh hati, apa yang terjadi? Bukankah menjadi penyegar bagi mereka yang sedang mengalami kedukaan? Karena yang berduka tidak akan mikul peti itu sendiri. Mereka juga membutuhkan yang lain. Dan itu berdampak tentu saja untuk kehidupan mereka ketika rekap mengambil bagian dalam kedukaan itu. Demikian juga kita, yakinlah. Dan setiap apapun yang ada dalam diri kita, kita upayakan dengan setia, kita lakukan dengan konsisten, sungguh-sungguh penuh tanggung jawab. Itu akan menjadi baik untuk kehidupan kita dan kehidupan bersama. Termasuk jika ada persoalan yang kita hadapi, tempuhlah itu dengan setia. Seperti apa? Berdoa, berserah, dan terus melanjutkan kehidupan dengan percaya. Pesan yang kedua, dalam tema setia dalam perkara kecil. Segala sesuatu tentu berasal dari kecil. Saya kan dari bayi
sampai gede sini kan melalui proses yang panjang. Saya dulu ingat sekali, nggak bisa baca sampai kelas 2. Saya pernah berkali-kali mengatakan, jidat saya ini ditutui oleh guru kelas 1 sampai kelas 2. Ingat sekali nama gurunya. Karena ditutui terus. Jadi kalau suruh maju baca, saya nggak bisa disetrap, duduk di papan tulis. Dan teman-teman pada mengejek. Dan ketika bapak saya tahu akan hal itu, saya di stop untuk main bola lah, main apa, untuk apa? Belajar dulu sebelum main. Ketika saya sudah berlatih membaca dan akhirnya bisa membaca, saya diizinkan untuk bermain. Dan apa yang dilakukan oleh bapak saya senang membawa koran dari tempat ia bekerja. Korannya bukan koran baru, koran bekas. Dulu koran Suara Merdeka. Korannya orang Jawa Tengah. Kami, 4 bersaudara, selalu berebut untuk membaca koran. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang dilakukan bapak saya ngasih koran bekas. Sampai sekarang, saya menjadi suka membaca. Saya menjadi ingat, oh inilah kesetiaan yang diwujudkan bapak saya. Kecil dari apa? Koran bekas. Tapi ternyata berdampak besar di dalam kehidupan saya, sehingga saya pada akhirnya suka membaca bukan hanya koran, tapi buku dan lain sebagainya. Mungkin kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu berdampak bagi kehidupan. Tapi jika kita kemudian menempuhnya dengan bahagia, yakinlah yang kita lakukan terus-menerus dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen dan sebagainya. Tentu semua akan membawa hasil untuk kehidupan kita dan segenap keturunan kita dan keluarga besar kita. Maka mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-18 dan juga secara khusus ayat 17 dan 18. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dan kemudian ayat 19, katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dengan apa yang kita lakukan dalam kesetiaan yang kecil, sebenarnya kita menumpuk katanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Maka lakukanlah itu. Maka ketika kita diberikan tanggung jawab yang besar, ketika kita sudah melakukan perkara-perkara yang kecil, maka yakinlah, dari setiap perkara kecil yang sudah kita upayakan, sesungguhnya kita dimampukan untuk melakukan yang besar. Karena Tuhan telah membekali kita dengan kuasa-Nya, supaya kita berbuat untuk melakukan yang besar. Saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi dimampukan Tuhan. Demikian juga panjenengan semuanya, saudara semuanya, yakinlah Tuhan juga memampukan. Maka setialah, mulai dari mana perkara yang kecil. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kebenaran sabda-Mu telah kami terima. Kebenaran-Mu lah yang memampukan kami untuk terus berjuang menghidupi dari setiap panggilan kami. Biarlah kami tidak melihat yang kecil, tetapi biarlah kami menempuh semua dengan kesetiaan, kesungguhan, dengan konsistensi dan komitmen kami. Biarlah apa yang sudah kami perjuangkan, kami berproses di dalamnya, dan dengan percaya bahwa ketika kami mengerjakan semuanya dengan baik dan sungguh-sungguh, maka itu berdampak untuk kehidupan kami dan kehidupan bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Maka mampukan kami Tuhan untuk berupaya dengan keras, dengan teguh pula, untuk senantiasa percaya kepadamu, ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepadamu, maka kami yakin Engkau memberkati kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistanto Biaki, Saudara Yesua Nathaniel, Bapak Cahyo Muntadi, Saudari Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Bapak Wasto Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak dan Ibu Hadi Wahyono, Ibu Endang Susila Stuti, anak Nasya Alana. Kami percaya Tuhan Engkau berkati kehidupan hamba-Mu ini,
Dan secara khusus juga Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Frida, Saudara Gilbert, dan juga Ibu Susilowati. Rengkuhan cinta dan berkat-Mu Tuhan, yang memberikan kuasa, yang menyatakan kesembuhan, yang menyatakan kesegaran, yang menyatakan kekuatan atas setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan. Demikian juga kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Martin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Badi Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati dan tolonglah ya Tuhan setiap kehidupan hamba-hamba-Mu. Kasih-Mu, kemurahan dan berkat-Mu hadir ya Tuhan, memberkati setiap kehidupan mereka. Dan berkati seluruh keluarga yang mendampingi, berikan ketabahan, kesabaran, dan kuasa-Mu yang dinyatakan atas mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kami, kerinduan harapan kami dalam rumah tangga kami, pemulihan untuk rumah tangga kami. Kami yang rindu akan pasangan hidup, pemulihan ekonomi rumah tangga kami yang rindu akan kehadiran putra dalam rumah tangga kami, dan pekerjaan yang kami lakukan Tuhan. Dan banyak hal yang kami rindukan dan mohonkan kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menjawab. Mampukan kami dengan setia untuk percaya Tuhan kepadamu, bahwa menurut waktu dan cara-Mu, Engkau akan menggenapkan dengan kuasa-Mu itu, yang memberikan berkat dan kasih-Mu yang melimpah untuk kami. Berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga mereka, dan hal apapun yang mereka lakukan. Berkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Berkati juga Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan berkat dan kuasa-Mu selalu nyata di tengah kehidupan kami di Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo. Dan kami percaya Engkau memberkati ya Tuhan Yesus, kehidupan berbangsa dan negara kami Indonesia dalam damai dan sejahtera-Mu yang menyelamatkan. Hanya di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.